Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ayat 1, maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? 2. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakan kepadaku, mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku. Tidak mungkin. 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu telah tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. 4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. 5. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Amin. Ayat 6, apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celah. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakah aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Amin. Ya. Ibu Gabriel, ayat 11. 1 Samuel 20 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukan kepadamu. 13, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti menyertai ayahku dahulu. 14, jika kamu masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati. 15, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Amin. Eda Sinta mau ikut baca 1 Samuel 20 ayat 16 sampai 20. Bisa di-unmute kalau mau ikut baca. Saya Eda Joli, saya. Iya, betul. 16 baca. sampai 20. Ya. Iya, tahu aku. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balasan
menuntut balasan daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal di akan tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa memanahkan suatu sasatan. Amin. Dan 21, dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada dalam bahaya apapun. 21, menyuruh engkau pergi. 23, tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya tiba, duduklah raja pada meja makan. Depan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul. Giliran siapa, Bu? Neng Ike, ini punya Oh, saya internet. siap. Ike, ya. 26 ya. Ya. 1 Samuel 20 ayat 26. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. 27. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, Pak, anak Isai tidak datang makan. Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Ayat 29, katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. 31, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. 32, tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? 33, lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. 34, sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud.
sebab ayahnya telah menghina Daud. 35. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan perjanjiannya kepada Daud. Amin. Ayat 36, berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari. Maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. 37, ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? 38, kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. 39, tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. 40, sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. 41, maka pulanglah budak itu lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-cium dan bertangis-tangisan, akhirnya Daud dapat menahan diri. 42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. 1 Samuel 21 ayat 1-5. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu dengan gemetar. Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan suatu kepadaku, katanya. Kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah dikusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padaku bukanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa kepadaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu kepadanya, memang kami tidak memperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila kami maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya. Amin. Lanjut Eda Sinta. Iya. Bukan saya, Bunda. Lalu iman itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu bisa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dihususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelekin, tetapi adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain epon
efod itu, jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Daud di Gat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Aksis raja kota Gat. Amin. Lanjut Ibu Gabriel 11 sampai 15. Di unmute ya. Iya, Bunda. 1 Samuel 21 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berkata, berlaksa. 12 Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. 13 Sebab itu ia berkata seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? 15 Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin. Pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Neng Ike Iya. ayat ya. 1 Samuel 22. Para imam di Nob dibunuh. Ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul. Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gebea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri dekatnya. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isa itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Ayat 8. Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dan anak Isa itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawai. Ayat 9. Lalu menjawablah Dok, orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isa itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ayat 10. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan berikan bekal kepadanya juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Amin. 11. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam yang bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. 12. Kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub,
Jawabnya, ya tuanku. 13. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu? Dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini. 14. Lalu Abimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. 15. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-sekali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Amin. Ayat 16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan. Itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja itu tidak mau mengangkat tangannya untuk memerangi imam-imam Tuhan itu. 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memerang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. 19. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, domba, dibunuhnya dengan mata pedang. 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Amin. Bu Mensi. Sambung. Iya. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Daud di Kahila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kahila. Bu Mensi, maaf. 21 sampai 23. Baru ke 2 Korintus. Enggak, kita 1 Samuel 20 ayat 21 sampai 23 sekarang. Iya, tapi baik. kita masih 21, Mbak. Iya, Iya. Lanjut di situ. 21. Di ayat 21 ya, Bu? Iya, Ibu. Iya, betul. 22 ayat 21. Iya, 21 ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana. Aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargaku. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin. Amin. Silakan Bu Sinta. 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Eda Sinta, di unmute. Ada 2 Korintus ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun,
tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Ayat 3, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan suka citaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami, di mana kami mengalami kesusahan dari luar, pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Terima kasih. Silakan Bu Gabriel. Iya. 2 Korintus ayat 7. 2 Korintus 7 ayat 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang terendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. 7, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. 8, jadi miskin pun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. 9, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Ayat yang ke-11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. 12. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. 14. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Lanjut ya. 16. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Pasal 8 ayat 1, pelayanan kasih ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemauan mereka. 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Ayat 6,
Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga kehendaknya. Kami kaya dalam pelayanan kasih ini. 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Amin. 11. Maka sekarang selesaikan juga lah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada padamu, berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaan dalam pemberitahuan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah dan dia telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan dari hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, yang hasilnya sebesar ini. Terima kasih karena kami memikirkan. Kenapa ya? Lanjut Bu Gabriel. Ya. 2 Korintus ayat 8, Titus diutus. Syukurlah kepada Allah yang oleh karena Ayat kamu 21 Bu. Hah? 21, Iya. ayat 21. Ayat 21 sampai 24 ya. Iya, sorry. Iya, 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kedua, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. 23, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. 24, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Amin. Baik Ibu-ibu, kita akan bersatu dulu sejenak.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca tadi di Samuel ya, 3 pasal luar biasa ya. Di sini di Samuel 20 sampai 22 ini membahas mengenai pelarian Daud dari kejaran Raja Saul ya, dan bagaimana kita lihat luar biasanya Yonatan ya. Jadi di pasal 20 ini di sini kita melihat kita membaca si Yonatan membantu Daud ya dalam usaha jadi dia memberitahu kepada Daud kalau Saul itu bapaknya benar-benar ingin membunuhnya. Lalu kalau di 21 di sini pelarian Daud ya, Daud melarikan diri ke mana tadi, ke Nob ya, dan lalu di situ di 21 juga dia berpura-pura gila karena dia mendengar orang di situ memuji Saul, tetapi lebih memuji dia lagi ya, lebih memuji Daud ya, soal Saul membunuh beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa ya. Nah ini dia ketakutan dengan pernyataan itu, jadi dia pura-pura gila. Lalu di Samuel 22 di sini Daud bersembunyi ya, dan mengumpulkan Daud maksud saya bersembunyi di gua Adulam dia dan mulai mengumpulkan pengikut-pengikutnya ya. Jadi selanjutnya di Korintus 2 Korintus 7 ini mengenai sukacita, bersukacita dan duka cita. Nah, ini harus hati-hati nih duka citanya yang dimaksud bagaimana ya. Kalau di sini bersukacita karena jemaat Korintus bertobat dan memperbaiki hubungan mereka, sedangkan kalau yang duka cita, nah ini harus hati-hati di ayat 10 ya, saya bacakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Nah, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian ya, jadi harus hati-hati ya ketika kita memaknai ini supaya enggak salah. Lalu di 2 Korintus 8, nah ini di sini Paulus mengajarkan tentang memberi secara tulus dan murah hati. Baik, untuk agar tidak berpanjang-panjang, bagi siapa yang mau sharing rema ataupun apa yang didapat ketika membaca ya, pembelajaran apa yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun mungkin bersaksi yang terkait dengan yang kita baca ya, silakan. Siapa mau coba duluan? Mungkin yang Ike kah, Ibu Ida, Bu Sandra, Bu Mensi, Bu Sinta, dan seperti biasa Bu Dede. Nanti terakhir Bu Ida tutup doa ya. Silakan, siapa yang mau nyoba? Bu Ida mau nyoba kah? Ibu-ibu? Saya Kak. Ya, silakan. Okay. Saya siang hari cuma dapatnya sedikit sih dari 22 1 Samuel pasal 22 yang itu judulnya Daud di Gua Adulam. Nah, yang saya dapat itu saya ambil itu yang tentang Gua Adulam ini. Nah, tempat ini itu adalah satu tempat di mana Daud mengalami suatu perubahan iman di situ. Yang saya lihat di Adulam ini, karena sebelumnya itu Daud lari itu karena ketakutan. Daud ketakutan sehingga dia lari ke Gua Adulam ini untuk bersembunyi. Tetapi di situ Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi berubah. Sehingga Daud mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Daud menjadi bertobat dan akhirnya tadi Kak Joli sudah bilang mengumpulkan orang-orang di situ untuk bertobat di bawah didikan Daud. Jadi kelompok ini akhirnya dibentuk oleh Daud menjadi pasukan yang sangat tangguh. Sebelum Daud diurapi menjadi raja. Jadi siang hari ini di Adulam itu bukan hanya tempat yang sekedar goa biasa, tapi di situ tempat Daud dibentuk sama Tuhan. Jadi kadang Tuhan bisa pakai cara apapun ya, lewat kesukaran kita,
Tuhan bisa membawa kita ke suatu hal yang kelihatan mustahil. Awalnya kita lihat sendiri dari kisah Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, sampai Daud merasa sedih, ketakutan apalah, dan Daud berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan Daud lari ke gua itu, dan akhirnya di situ Tuhan melihat iman dan kesetiaannya Daud di situ. Karena Daud bukan cuma bersembunyi dan tinggal diam, tapi Daud juga melakukan sesuatu yang tadi dikumpulkan 4.000 orang untuk mendidik menjadi pahlawan-pahlawan yang tangguh dan luar biasa. Jadi kita melihat bahwa pembentukan Daud itu bukanlah sia-sia. Ketika dia lari di tempat pelarian itu, disitulah karakter Daud diubahkan menjadi karakter yang tangguh dan luar biasa. Dan siang hari ini di dalam masa kesukaran apapun, ketika kita tidak terlena dengan keadaan, situasi, tapi kita mengalihkan situasi itu, mengajarkan iman kita supaya iman kita yang melangkah, maka di situ Tuhan bertindak untuk merubah ketakutan itu menjadi kemenangan. Dan tadi yang di Korintus 7 ayat 9 itu yang saya lihat itu sungguh luar biasa. Saya lihatnya ini mengajarkan bahwa teguran yang menyakitkan bisa menjadi berkat jika diterima dengan hati yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu aja sih dari saya, Kak Joli. Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Ida, nggak sia-sia kemarin kita baca Mazmur ya. Jadi kalau mau lihat hasil karya Daud itu di Mazmur ya. Jadi seperti tadi dikatakan ya, di 22 ya tadi ya. Jadi di Gua Adulam. Nah, ternyata Gua Adulam ini punya makna ya, kalau kita maknai secara rohani, Gua Adulam ini menjadi tempat perlindungan di masa sulitnya Daud ya. Dan di situ juga ternyata tempat pembentukan, tadi kata Ida ya, tempat pembentukan Daud itu sebelum dia menjadi raja. Nah, di sini juga kita bisa melihat di sini walaupun itu gua gitu ya, tetapi kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu pun selalu ada walaupun dalam keadaan mungkin gua itu gelap dan tertekan ya. Lalu tadi dikatakan di 9, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, tetapi melainkan kamu berduka cita membuat kamu bertobat ya. Dan ini related ya dengan yang tadi di sharing sama Kak Ida, dan semua hasil karya Daud selama dia di gua ini pun bisa kita baca di Mazmur bahwa di dalam tekanan sekalipun dia bisa bersuka cita gitu ya, karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi dia bisa menghasilkan satu karya dalam keadaan terjepit, dia bisa menghasilkan karya dalam keadaan apapun, hasil karyanya itu tetap endingnya adalah memuji Tuhan. Kota bentengku, perisaiku, dan luar biasa sukacita ya yang terus dia kumandangkan ketika dia mengalami kesulitan. Terima kasih. Saya percaya kita juga begitu ya ibu-ibu ya, menghasilkan karya maha dahsyat seperti Daud ya. Dimanapun kita berada, termasuk ketika kita di Gua Adulam dalam tanda petik ya, Gua Adulam yang gelap, tertekan mungkin, kelilit hutan nih. Di sini kan ada nih kata-katanya ya di nomor 1 Samuel 22. Setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar nih, dikejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, ya, ia menjadi pemimpin mereka. Wow, Daud dikerubuni sama orang-orang yang sedang mengalami dalam tanda petik ya kesakitan. Sakitnya tuh banyak ya. Di sini sudah ditulis dengan jelas. Dan tadi ini kira-kira sebenarnya 400 orang, bukan 4 juta, 400 orang. 400 orang gitu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi mereka sepenanggungan di dalam gua itu, dan sama-sama pula mereka merasakan sukacita yang dalam ya. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Neng Ika? Ya, boleh. Ya, silakan. Salam untuk semuanya. Dari Samuel 1, dari 1 Samuel 20 ayat 22 kita belajar bahwa Daud melewati masa sulit, dikejar, kehilangan rasa aman dan merasa sendiri, tetapi Tuhan menyertai Daud, bahkan menguatkannya lewat orang-orang di sekitar. Dari 2 Korintus 7 dan 8 kita diingatkan
bahwa Tuhan bekerja dalam hati kita, menghibur dalam kesesakan, memulihkan lewat pertobatan, dan membentuk hati yang rela. Mungkin kita juga sedang dalam masa yang tidak mudah, tapi tetap sama setia dan hadir dalam setiap proses hidup kita. Itulah yang saya alami sampai dengan detik hari ini ya. Jadi saya pun percaya apapun pergumulan saya, apapun masalah saya yang saya hadapi, dan bahkan saya sama Bu Joli pun tadi malam sempat sharing tentang pergumulan saya yang tidak mudah untuk melewati masa-masa tersebut. Tapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi saya, menguatkan saya, meneguhkan iman saya, dan lebih mendewasakan iman saya, sehingga saya boleh menjadi terang di mana saat ini kegelapan ada atau menyeliputi saya sampai detik hari ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus Tuhan berkarya, apapun masalahnya dapat saya hadapi dan kemenangan akan terjadi. Mungkin itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Neng Ike ya, selalu kuat di dalam kuat kuasa Tuhan ya. Kita bisa seperti Daud di dalam keadaan atau situasi mungkin ketakutan, tadi nih sakit hati ya, tekanan-tekanan ya, kita tetap selalu mempercayakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, perisaiku ya, benteng pertahananku, dan kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Terus berharap ya, berharap dan mempercayakan bahwa masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik, indah itu pasti sudah Tuhan sediakan. Seperti halnya Daud ya, diproses dulu, setelah diproses, lalu ada sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan sediakan untuk dia. Demikian juga itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Neng Ike. Silakan yang lain, adakah? Bu Mensi mau sharing atau Bu Sinta? Aku nyimak aja dan nyimak aja. Oke. Bu Mensi mau sharing, kalau tidak mungkin Bu DP bisa sharing seperti biasa penutup, baru Bu Ida tutup doa ya. Silakan Bu DP. Oke, siang semuanya. Ini sebenarnya tadi udah dirangkum sih sebenarnya sama Kak Ida, sama Bu Joli, juga Neng Ike. Saya hanya sedikit aja sih di sini mengenai Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat Daud dan Yonatan itu dia memiliki jiwa yang menyatu ya. Kenapa disebut jiwanya menyatu? Harusnya kan Yonatan nggak ngebantuin Daud kan. Secara hierarki Yonatan itu yang harus jadi raja kalau misalnya bapaknya meninggal, itu kan. Tapi Yonatan malah ngebantu Daud. Dan dia juga tahu Tuhan menyertai Daud gitu. Makanya ketika Daud akan dicelakai oleh bapaknya setelah perjamuan itu kan, bapaknya Yonatan baru tahu kalau misalnya Saul itu akan membunuh Daud. Dia membuat satu perjanjian dengan Daud kan. Nanti kalau misalnya ini kamu perhatikan keturunan saya gitu kan. Dan jangan sampai nanti ada keturunan saya itu yang tidak yang terputus gitu. Jadi dengan kata lain, Yonatan percaya banget sama Daud kalau nanti satu ketika Yonatan nggak ada, Daud itu akan memeliharakan hidup keturunannya Yonatan. Dan memang akhirnya jadi gitu kan ya, Mephiboset itu kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ketika jiwa menyatu, ketika ikat janji terjadi, maka segala sesuatu itu menjadi sah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan semuanya itu sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati bersama. Jadi di sini kan Yonatan ngomong, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Saul dulu. Jadi dengan kata lain apa yang didoakan oleh Yonatan itu benar-benar terjadi. Meskipun mungkin perjalanan Daud pada waktu itu tidak mulus ya. Ketika dia tiba di Nob, Daud merasa lapar dan waktu itu Imam Ahimelek itu ngomong, kok kamu sendiri gitu, ngapain kamu di sini? Terus Daud akhirnya sempat berbohong gitu. Kalau bisa kita lihat, kok bisa gitu ya? Jangan kamu bilang ke siapa-siapa. Saya utusan raja. Jadi dengan kata lain mungkin kondisinya Daud tidak sedang baik-baik saja dan dia juga tidak mengatakan hal yang baik gitu. Tapi karena Tuhan menyertai langkah hidupnya Daud seperti yang dikatakan Yonatan,
kita lihat perjalanan Daud itu dibuat berhasil gitu. Dengan kata lain, ketika dia lapar, dia datang ke Ahimelek dan Ahimelek cuma ngomong gini, nggak ada roti kukus di sini, ada juga roti kudus gitu. Beda ya, kukus dan kudus beda K dan D gitu. Tapi ketika itu terjadi, ya udah, akhirnya imam itu memberikan roti itu. Dan di sini sebenarnya kenapa Daud disebut sebagai salah satu imam ya. Nah, kemudian kata-kata perempuan Israel yang mengatakan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa itu didengar oleh orang-orang di Nob gitu. Sampai raja juga diberitahukan oleh para pegawainya gitu. Itu tuh Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa. Kalau Saul kan beribu-ribu gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat dari sini perkataan, sorry, kesaksian hidup kita itu bisa didengar oleh banyak orang tanpa kita harus ngomong gitu. Jadi dengan kata lain ya mungkin tadi yang Ike cerita tentang kehidupannya ke Kak Joli. Nah Ike tahu Kak Joli mungkin pada saat Zoom atau dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat bahwa kesaksian hidup Bu Joli itu bisa mempengaruhi banyak orang. Bu Joli di Bali, saya di Bandung, tapi saya bisa tahu kehidupan tentang Bu Joli. Jadi dengan kata lain kehidupan kita sendiri pun, kesaksian kita sendiri pun itu bisa menjadi transparan bagi orang lain sehingga orang akan tahu siapa kita gitu. Sama seperti halnya para pegawainya raja itu ya, Raja Dinob itu. Mereka tahu siapa Daud. Tapi karena Daud dalam kondisi terjepit, dia juga harus pura-pura gila gitu. Kebayang dong orang yang sehat gitu kan. Dia harus menjadi pura-pura gila karena ketakutannya. Jadi dengan kata lain di sini kita tahu Daud itu hanya manusia biasa. Dia bukan superior, dia bukan Superman. Dan di kondisi dia takut, dia bisa juga ngebohong. Dia bisa juga melakukan hal-hal yang nggak selayaknya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita pun ada di posisi seperti itu. Tapi ingat, Tuhan mengembalikan kepercayaannya Daud, Tuhan mengembalikan kekuatannya Daud, sampai ketika yang tadi Kak Ida bagiin, ketika dia ada di Gua Adulam, itu tuh di situ tuh kumpulan orang-orang yang pahit hati, kumpulan orang-orang yang punya akar pahit, kumpulan orang-orang yang pokoknya orang-orang yang tidak sehat gitu. Daud bisa menjadi pemimpin, padahal Daud juga bukan orang yang baik-baik saja gitu. Dia juga dalam kondisi tidak sehat gitu kan. Pada saat itu dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Jadi sesama kumpulan orang-orang yang tidak sehat, Daud bisa membawa spirit yang positif. Nah, ini yang harus terjadi. Mungkin kita juga tidak sedang baik-baik saja gitu. Tapi jangan kita menularkan hal yang negatif kepada orang lain sehingga orang lain menjadi negatif. Harusnya seperti Daud gitu. Ketika dalam kondisi tidak baik-baik saja, Daud bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin mereka yang 400 orang di Gua Adulam ini dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa gitu. Jadi dengan kata lain think differently dari Daud itu luar biasa kalau menurut saya. Di kondisi yang tidak baik-baik saja, dia sendiri bakal dikejar-kejar, dia sendiri bakal dibunuh, dia bisa memimpin 400 orang yang tidak baik-baik saja sampai memiliki satu spirit yang luar biasa. Tapi lucunya di sini Saul nggak tinggal diam gitu. Ketika dia tahu bahwa Daud apa namanya kabur gitu ya, dia tahu bahwa di situ dia simpan mata-mata namanya Doeg ya. Doeg melaporkan segala sesuatu tentang Daud kepada Saul sampai kesalahan Ahimelek itu membuat semua imam yang ada di situ dibunuh gitu. Ini saya hanya melihat bagaimana arogansinya Saul. Saul nggak ingin ada orang yang bisa menggantikan hidup dia, dan Saul juga membuat segala sesuatu keputusan tanpa dipikirkan matang-matang, sampai akhirnya semua imam-imam itu dibantai gitu kan. Terus ada satu imam yang ngomong ke Daud, Imam Abiatar, dan Imam Abiatar inilah yang nanti akhirnya bergabung dengan Daud. Kata Daud, ya udah kamu jangan kemana-mana, tenang kamu ada di sini, ada saya di sini. Jadi dia bisa pasang badan untuk orang lain gitu, padahal dianya sendiri nggak sehat gitu, nggak baik-baik aja gitu kan. Nah saya lihat dari sini kita bisa em, bukan mengikuti ya, kita bisa melihat bagaimana spirit itu bisa menular kepada banyak orang. Ketika spirit yang baik menular kepada banyak orang menjadi terhibur, memberikan kekuatan. Tapi ketika spirit yang negatif ditularkan kepada banyak orang, orang yang tidak bersalah pun jadi ikut ambil bagian dalam kesalahan itu. Itu yang luar biasa hari ini dari kisah 1 Samuel 20 sampai 22. Lain lagi ceritanya di 2 Korintus 7 sampai 8 ya. Di sini dikatakan di 2 Korintus 7 sampai 8 itu tetapi Allah
yang menghiburkan orang yang rendah hati. Nah, dia siapa nih di sini yang rendah hati? Tuhan sendiri yang menghiburkan orang yang rendah hati. Biasanya orang yang rendah hati itu kan nggak cari popularitas ya. Orang yang rendah hati itu nggak pernah cari validasi untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan yang memberikan penghiburan gitu. Bahkan dikatakan, kalaupun kamu berduka cita, dan seandainya duka cita itu menurut kehendak Tuhan, maka sebenarnya Tuhan yang akan menghibur. Dan bukan hanya itu, duka cita yang terjadi karena kehendak Tuhan itu yang akan menghasilkan pertobatan. Dan menghasilkan bagi kita semua kesungguhan yang besar kepada Tuhan. Mungkin kita diizinkan ada masalah, manusiawi ya. Semua orang termasuk mungkin saya juga, kita semua pasti ada di kondisi bermasalah. Nah, ketika kita dalam kondisi masalah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut, keluar umpatan, kesel, marah sama seperti Saul? Atau kita menyebarkan energi positif, membalikkan pikiran kita menjadi pikiran yang positif dan menularkan energi positif itu kepada banyak orang. Karena ketika itu terjadi, maka duka cita itu akan menghasilkan pertobatan dan mengerjakan kepada kita satu kesungguhan yang besar. Ingat di pasal 8 disebutkan, itu orang-orang Makedonia itu bukan orang-orang yang kaya gitu. Tapi mereka bisa memberi dari kekurangan mereka. Bahkan ketika itu Paulus sampai bilang, mereka beri di luar ekspektasinya Paulus gitu, berlimpah gitu. Padahal mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Mereka orang-orang yang ya kalau dibilang mereka sederhana banget, mungkin di bawah garis kemiskinan gitu. Tapi dikatakan di sini Allah menghiburkan mereka gitu. Allah melakukan segala sesuatu sampai mereka bisa memberi di luar kemampuan mereka gitu, melampaui kemampuan mereka. Dengan bahkan di ayat yang kelimanya dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi dengan kata lain, kalau memberikan diri itu mengikatkan mengikatkan diri mereka kepada Paulus, mereka percaya penuh kepada Paulus sehingga mereka tidak segan-segan untuk memberikan apa yang mereka punya kepada Paulus. Sebab di sini dikatakan di yang ayat ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi intinya kembali, kita semua di sini ini berjauhan lokasinya, tapi biarlah kita kaya dalam pelayanan kasih. Karena itulah yang diinginkan Allah. Di ayat 15-nya seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak, dia nggak akan kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit, dia juga nggak akan kekurangan. Semuanya cukup. Cukup untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan cukup untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita butuh, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kecukupan. Jadi luar biasa di sini. Pelajaran yang diberikan di hari Kamis siang ini dari pelajaran Saul dan Daud, dari apa yang diucapkan oleh Paulus mengenai jemaat di Makedonia, dan itu memberikan kepada kita untuk merasa cukup Tuhan. Dan kalaupun saya ada di kondisi seperti ini, Tuhan ingin supaya kita semuanya bersyukur karena Tuhan mau adanya satu pertobatan di dalam kita. Itu saja dari saya, Bu Joli. Makasih. Amin. Luar biasa ya. Tuh tadi saya catat yang mengenai spirit tuh ya. Yang tadi Bu Dede bilang, siapa? Daud dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi dia bisa memimpin orang-orang yang dalam keadaan tanda petik juga sakit ya. Itu saya tadi tuh sambil membayangkan dalam ruangan yang gelap, saya juga gelap, terus tiba-tiba ada satu orang di sana dalam situasi dia juga gelap ya, dalam tanda petik mungkin ya dengan pergumulannya, memasang korek, kemudian tempat itu menjadi terang. Nah itu jadi seperti itu ya, jadi walaupun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita itu bisa menularkan energi positif gitu ya. Jadi jangan menjadi provokator ya ibu-ibu ini. Kalau misalnya ada yang cerita-cerita, kita jangan menjadi provokator, tetapi sebaliknya menularkan energi yang positif ya. Lalu yang tadi itu yang kaya dalam kemurahan, luar biasa ya. Kita menularkan kasih ya ibu-ibu ya, bukan dilihat dari meskipun mereka sangat miskin, ini miskinnya kan pasti miskin finansial ya. Nah, kita jangan melihat itu, kita kaya. Kita semua di sini kaya. Kaya akan kasih, kaya akan kemurahan.
Terima kasih Ibu Dede untuk pembelajaran hari ini, luar biasa. Ibu-ibu jangan pernah lupa apa yang sudah kita baca, sharing Rema, semua ini adalah makanan rohani kita, makanan roh kita hidupi. Dan gaya hidup kita, marilah gaya hidup kita ini terutama ya ketika kita selesai gitu ya, mencerminkan apa yang sudah kita baca ya, supaya tidak sia-sia ini semua ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Ida. Baik Kak Juli, sebelum kita berpisah dari ruang Zoom ini, mari kita bersatu hati, kita bersyukur untuk waktunya Tuhan siang hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami, para ibu-ibu, pembacaan Alkitab. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu menyayangi kami sehingga kami boleh meluangkan waktu kami untuk kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan kosongkan setiap hati, pikiran kami sehingga ketika firman yang kami dengar Tuhan mendapat tempat dalam setiap hati kami. Dan firman Tuhan yang siang hari ini sangat luar biasa Tuhan, mengajarkan kami ketika kami dalam masa kesukaran, masa kesulitan, kami boleh berbalik dan kami boleh kembali kepada pertobatan yang benar kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan biarlah firman-Mu yang terus menjadi pengingatan bagi kami, menjadi alarm bagi setiap kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga ketika kami dalam masa kesulitan pun kami tetap mengingat bahwa yang bisa menolong kami, yang bisa membawa kami keluar dari setiap kesulitan kami, hanya Tuhan Yesus saja Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih siang hari ini Tuhan kami mohon biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami ya Bapak. Biarlah siang hari ini pun, dimanapun kami berada, kami menjadi terang, kami membawa kasih dan kebenaran-Mu untuk orang-orang di sekitar kami, Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapak, siang hari Engkau memberkati kami semua yang ada di ruang Zoom ini, Bapak. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kasih-Mu. Berkati kami dengan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Anugerah baru yang selalu setiap detik, Tuhan, atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi ya Bapak. Beri kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Bapak. Sehingga hidup kami terus bersukacita. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada masalah yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang mampu menolong kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang selalu ada di depan kami Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan melakukan segala aktivitas kami selanjutnya. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Tuhan memimpin kami ya Bapak. Tetap Tuhan kontrol kami, hati, roh, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga ketika kami melanjutkan aktivitas kami tetap aman dan dalam kendalinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.